Ma'ruf. Baik pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah SWT, kembali dalam siaran khusus Talkshow ya, Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja pada pagi hari ini, yang dihadiri oleh 4 narasumber yang luar biasa. Dan tadi sudah dijelaskan beberapa materi-materi beliau yang mencerahkan ya, membangkitkan tentunya dan juga menyatukan. Baik, pada sesi ini kita akan membahas pertanyaan dari pemirsa. Ini saya bacakan untuk Profesor Fahmi Amar dulu. Pertanyaannya ada 2, Prof. Saya langsung baca ya. Ini mohon maaf masih di mute, Profesor. Ya, silakan. Oke, dari Ali Tamam. Tanya Ustadz, apa titik persamaan dan titik perbedaan legislasi hukum dalam Islam dengan soskom, sosial komunis, atau kapitalis liberalis? Karena masih banyak yang salah persepsi. Ini perbedaan legislasi hukumnya. Terus yang kedua, penolakan Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih terarah. Bagaimana jika para ahli di bidangnya membuat sebuah buku putih yang membahas permasalahan masing-masing klaster? Buku ini diserahkan pada pemerintah dan untuk masyarakat luas. Baik, langsung saja Prof. Ya, yang pertama, kalau sosialis komunis itu sebenarnya hukum itu dari atas semuanya. Jadi mereka kalau di negara komunis ya, seperti di Tiongkok saat ini ya, ada dulu di Uni Soviet, zaman Uni Soviet dulu, itu ada namanya Politbiro ya. Politbiro itu satu tim yang orang-orang yang dianggap para dewa lah ya, orang yang paling bijaksana di Tiongkok ya, di negara komunis itu kan. Nah, nanti karena untuk jadi anggota Politbiro itu langkahnya panjang ya, orang tuh harus pernah berkarir di mana-mana dulu. Dan dia kalau dianggap memang pantas jadi anggota Politbiro, dia diangkat sebagai Politbiro ya. Jadi kalau sudah keputusan Politbiro itu sudah nggak boleh dibantah lagi, itu sudah yang paling bijak di negara itu ya, nggak boleh bantah. Kalau bantah nanti ya silahkan siap-siap diasingkan ya. Nggak tahu kalau di Tiongkok atau di mana ya. Dulu kalau di Soviet dulu ada namanya gulag ya. Gulag itu dibuang ke tempat yang jauh ya, nggak ada komunikasi, nggak ada transportasinya susah ya, dibuang ke Siberia gitu kan itu ya. Dan itu bisa terjadi pada tokoh-tokoh ya. Jadi dulu zamannya Stalin atau pendahulunya ya, Lenin, itu ada tokoh-tokoh yang sesama komunis ya, sesama tokoh yang sama-sama bekerja dalam revolusi itu, karena beda pendapat dibuang itu ya. Tolstoy misalnya, Leo Tolstoy itu dibuang ke Siberia gitu kan. Nggak tahu tuh sampai mati, terus saya lupa sejarahnya, tapi yang jelas banyak tokoh-tokoh diperlakukan seperti itu ya. Di Cina juga sama ya, beberapa tokoh yang dulu bahkan sempat jadi tokoh partai ya, itu kita nggak tahu lagi ceritanya ya. Padahal mereka orang-orang yang luar biasa pengorbanannya dan juga belum terlalu tua juga ya. Artinya sama Xi Jinping juga mungkin hampir sama tuh usianya itu. Itu kalau di komunis. Jadi komunis dapat dikatakan kalau sudah diputuskan oleh Politbiro ya, itu nggak boleh dikritik lagi. Nah kemudian kalau di kapitalis ya, itu yang namanya DPR ya, itu sistem kita ini kan mengcopy dari banyak negara ya, banyak negara kapitalis. Kalau DPR tuh bikin undang-undang tuh praktis ya memang harus menyerap aspirasi masyarakat ya, kalau nggak ingin banyak persoalan nantinya. Tapi kalau DPR-nya lagi ngebet ya silakan asal bikin aja, nanti dilempar begitu ya. Kalau misalkan nanti ada yang nggak setuju ya silakan dibawa ke Mahkamah Konstitusi ya. Itu teorinya seperti, makanya sekarang kan banyak yang anggota rezim ini ya, menteri ataupun bahkan presiden sendiri mengatakan kalau nggak setuju silahkan dilawan di Mahkamah Konstitusi gitu kan. Itu di Amerika juga ada yang seperti itu ya. Jadi sebenarnya namanya undang-undang itu atau sistem itu ya, itu juga bisa tergantung sama orangnya juga ya. Kalau orangnya pas bijak, dia nggak akan tergesa-gesa, dia akan minta digodok baik-baik, dipikirkan baik-baik ya. Nah, tapi kalau orangnya pengen gerak cepat ya udahlah, banyakkan rapat yang percuma itu. jadi menyerap aspirasi itu disebut kebanyakan rapat ya, percuma, nanti nggak jadi lah sikat anus. Kita belum tentu presiden ya, belum tentu ya.
Ini kan kalau di demokrasi itu kan ada trias politika ya, ada legislatif itu bikin undang-undang, ada eksekutif yang melaksanakan, ada yudikatif yang mengadili kalau ada perselisihan ya. Kenyataannya di Indonesia legislatifnya nggak murni seperti itu, karena DPR bikin undang-undang itu bersama presiden ya, sama pemerintah. Jadi nggak murni legislatif. Jadi pemerintah itu ya, presiden dan para menteri itu ya eksekutif ya legislatif sebenarnya ya. Ini nggak murni itu. Nah kemudian juga legislatif dan eksekutif ini kan kadang-kadang dari partai yang sama. Jadi kalau partainya itu dia mendominasi itu ya temannya sendiri juga, dia diomongnya di belakang dia ya enggak. Jadi kalau rapat di DPR itu ya ada kepura-puraan nih. Saya dulu pernah waktu saya mengikuti proses legislasi begitu ya, itu ya agak lucu juga ya. Jadi itu kan saya kan bagian dari pemerintah ya, karena saya tim ahli ya yang ikut merumuskan itu. Nah, bawa ke DPR, terus ada namanya rapat dengar pendapat umum ya, rapat dengar RPDU ya, rapat dengar pendapat umum. Itu DPR mengundang masyarakat lah. Masyarakat itu siapa? Masyarakat itu adalah kelompok-kelompok yang dianggap mewakili kepentingan di masyarakat ya. Kalau undang-undang informasi geospasial itu yang dianggap mewakili itu misalkan Ikatan Surveyor Indonesia ya, atau Masyarakat Ahli Penginderaan Sawah Indonesia, Ikatan Sarjana Geodesi Indonesia, Ikatan Geografi Indonesia, itu sepasang itulah ya. Itu dipanggil sama DPR, ditanya ini gimana pendapat mereka gitu. Cuma DPR itu dalam tanda kutip ya agak males juga sih merumuskan masalah-masalah yang dihadapi itu ya. Jadi kami diundang tapi enggak duduk di bawah, duduk di balkon ya. Tapi kami dengerin semua ya. Dari awal sampai akhir rapatnya berhari-hari itu ya. Itu dengerin semua ya. Terus kita diminta bantuannya merumuskan daftar inventaris masalah, DIM namanya, DIM, daftar inventaris masalah. Ada ratusan tuh kan ya, ada ratusan dan itu saling berkait itu kan. Jadi misalkan satu pasal itu bermasalah itu terkait dengan pasal sebelumnya atau pasal sesudahnya, ada atau satu ayat terkait dengan ayat di pasal yang lain seperti itu. Itu kami yang buat ya. Nah, terus setelah kami sampaikan ke DPR ya, DPR mengirim secara resmi dokumen DIM itu ke pemerintah ya, lewat presiden tuh. Nanti presiden ke kami juga gitu. Jadi kami yang merumuskan masalahnya, kami yang bikin jawabannya. Nanti pemerintah melalui menteri itu menjawab DPR secara resmi, jawabannya begini. Nah, cuma persoalannya adalah pada saat rapat resmi antara DPR dengan pemerintah itu daftar inventaris masalah tadi dimutilasi. Kenapa dimutilasi? Di DPR itu waktu itu ada 9 fraksi ya. Sekarang mungkin berubah lagi, tapi dulu 9 fraksi. Nah, jadi biar kelihatan setiap fraksi itu ada jaannya, maka dibagi-bagi. Tapi yang baginya itu sekretariat jenderal ya, sekjen DPR. Jadi kalau ada katakanlah 200 DIM ya, 200 daftar inventaris masalah, maka setiap fraksi dapat 25 lah, kira-kira 25 atau 24 masalah gitu kan, dan baginya ngacak gitu kan. Jadi ini Gerindra, ini Demokrat, ini Golkar, ini P3 gitu, ngacak gitu. Nah itu kadang-kadang yang menerima itu nggak ridho gitu ya, nggak ridho ya. Jadi pernah waktu itu kan zaman SBY ya, yang menerima satu masalah itu Demokrat ya. Demokrat bertanya kepada pemerintah, itu sama PDIP itu disorain. Loh, kalian ini kan bagian dari pemerintah, ngapain bertanya lagi pada pemerintah? Kan sudah usulan kalian juga gitu. Pusing gitu. Ya, jadi dan ada juga usulan waktu itu ada fraksi yang terlalu kecil ya, fraksi Demokrat itu waktu itu kok Demokrat sama Gerindra sama Hanura itu orangnya sedikit sekali di parlemen itu, sehingga kadang-kadang mereka nggak hadir. Jadi ada usulan itu sebenarnya bagus ya, karena kami kan membaca semua ya, tim itu kami baca semua, siapin juga, artinya kami bilang ke menteri atau ke pejabat yang mewakili itu, nanti usulannya diterima aja, ini bagus nih usulan ini ya. Jadi kami sebagai yang merumuskan undang-undang itu ingin yang terbaik juga sih ya. Jadi ini usulan bagus, ditampung saja gitu kan. Tapi dilalah apa? Gerindra itu karena orangnya sedikit, nggak datang itu di rapat itu. Jadi usulan itu sia-sia, hangus ya, sia-sia. Dan itu nggak bisa kemudian usulan ini buat dikasih ke yang lain gitu, nggak bisa loh itu. Kita usulannya Gerindra gitu loh ya. Padahal nggak juga itu yang bikin kami semua itu. Jadi dagelan itu semuanya itu ya. Nah, jadi itu saya ikut mengalami. Nah, kalau yang undang-undang omnibus law saya nggak tahu, ini proses super kilat ya. Jadi tahu-tahu jadi aja, tahu-tahu disahkan lah, diketok, padahal belum diketik dan TikTok ya. Nah, itu di dalam sistem kapital, dan itu ternyata ya hal semacam itu terjadi juga pada negara
meskipun dengan sistem demokrasi, tetapi ada semacam ini lah. Jadi ada orang-orangnya sama lah antara pemerintah dengan di parlemen itu ada orang-orang yang sama tuh bisa seperti ini ya. Kalau yang benar-benar kritis ya kayak di Amerika ya. Amerika itu kan benar-benar terjadi polarisasi ya. Kalau nggak Demokrat ya Republikan di Amerika itu kan. Sekarang pemerintahnya Republik, tapi parlemennya kuasai Demokrat. Oh, itu keras itu. Itu nggak cincai kayak gini ya. Jadi yang Demokrat tuh ya, yang Partai Demokrat di Amerika itu benar-benar mengkritisi semua kebijakannya Trump. Bahkan kalau perlu kayak si Pelosi ya, ketua Kongres Amerika itu kalau perlu demonstratif dia. Bahkan pidatonya Trumpnya disobek di depan kamera itu bisa seperti itu ya. Jadi dia begitu berseberangannya dia dengan eksekutif gitu. Nah, bagaimana dengan sistem Islam? Kalau sistem Islam nanti silakan dilengkapi ya, mungkin Di Chandra bisa melengkapi. Jadi dilihat persoalannya apa ya. Kalau persoalannya itu terkait dengan hukum syara, maka tentu saja yang pertama bekerja itu adalah para fuqaha dulu, para mujtahid dulu ya, bekerja ya. Itu parlemen itu ya atau majelis ummah ya, itu tidak pegang kendali ya, tidak di depan. Dia nanti dimintai syura saja ya. Jadi nanti dari majelis ummah dari para mujtahid itu akan membuat konsepnya. Beberapa konsep yang mungkin ada beberapa opsi itu akan ditawarkan, opsi yang mana ya. Opsi yang mana akan semuanya mubah, mau opsi A, B, C, D, E itu mubah-mubah saja misalnya begitu ya. Nah, sedangkan yang terkait dengan realitasnya bagaimana ya, itu nanti diundang para pakar ya. Para pakar diundang di depan majelis ummah dan di depan para mujtahid itu. Jadi biar fakta itu biar ngerti semua, sama-sama ngerti. Jadi mujtahidnya juga dengar, majelis ummahnya juga dengar ya. Masalah fakta dari para insinyur, dari para ahli gitu, dari para masalah Covid dari para dokter gitu kan. Nah, setelah para mujtahid merumuskan rumusan hukumnya ya, nanti bagian-bagian yang opsional itu baru diserahkan majelis ummah. Ya opsional saja. Kalau yang nggak opsional nggak usah dibicarakan lagi. Misalkan masalah haramnya Homer ya, itu nggak usah dibicarakan lagi. Itu sudah tertutup itu membicarakan nanti pabrik Homer yang seperti apa, yang dapat izin, daerah mana yang boleh diizinkan, itu sudah nggak usah didiskusikan. Kalau di undang-undang Omnibus Law ini ada, bahkan jangankan Homer, paranormal aja boleh kok ya. Jadi termasuk yang layanan kesehatan yang dibolehkan itu ya, ada dokter, ada paranormal coba ya. Jadi kayak ponari itu ya, batu ponari itu ya, itu boleh itu di undang-undang Omnibus Law itu ya. Jadi ya Allah, ini serem juga ya. Jadi dukun itu ya, dan itu nggak dibatasi, nanti gimana caranya ya. Oke, nah jadi nanti kalau misalkan sudah caranya seperti itu ya hasil dari undang-undang itu akan kuat. Nanti kalau terakhir ya, jadi dari misalkan dari majelis ummah ini sudah rapat, ternyata masih ada sisa opsi nih ya, sisa opsi nih A dan B nih. Jadi para mujtahid sudah mendapatkan dalil yang paling sahih, paling rajih ya, paling kuat ya. Dari ilmuwan juga dapat fakta yang paling benar, paling kokoh gitu. Kemudian setelah majelis ummah memusyawarahkan, masih ada yang opsional nih, mau A atau B. Nah, itu diserahkan kepada khalifah, kepala negara. Ini kepala negara yang memutuskan, ya. Jadi kepala negara memutuskan hanya yang masih opsional itu aja. Ya. Itu tanggung jawabnya kepala negara di hadapan Allah. Ya. Itu seperti itu. Ya, kira-kira begitu. Kemudian ada yang kedua, yang buku putih tadi ya. Nah ini yang soal penolakan ya. Ini ya bisa saja dibuat buku putih ya, tapi itu tidak banyak pengaruhnya ya, karena ini kan masalahnya sejauh mana rezim ini independen dalam membuat dan ingin menerapkan undang-undang ini ya. Kalau mereka 100% independen, tidak terkena konflik kepentingan ya, maka buku putih itu ada manfaatnya. Mereka akan mendapatkan insight yang berbeda. Oh, ternyata undang-undang ini punya komplikasi nih, nantinya akan ya, meskipun mungkin 10 tahun ke depan tuh ekonomi akan booming ya, akan meroket gitu ya, kalau bahasanya Jokowi kan ekonomi meroket gitu kan. Nah, tapi kalau ini dibiarkan seperti ini, para ahli tata ruang, para ahli pertanahan, kehutanan, segala macam punya pendapat yang iya, nanti 10 tahun memang meroket, tapi setelah itu habis gitu ya. Nanti daerah-daerah tertentu yang sudah terlanjur dibangun atau terlanjur senang, ekonominya terlanjur berat kepada sumber daya alam, itu akan gulung tikar. Kenapa? Batu baranya habis ya. Atau hutannya sudah rusak ya, sumber daya airnya rusak. Kebun sawit sehebat apapun, kalau sumber daya airnya nggak ada,
bubar gitu ya. Jadi itu hal-hal yang kita perlu paham ya. Itu mungkin investor di awal nggak peduli, dia mungkin memangnya mikirnya 10 tahun modal sudah balik, untung berlipat, selesai. Padahal bagi masyarakat setempat itu urusan nggak selesai ya. Bagi investor ya, kalau saya misalnya saya berpikir sebagai investor, saya tahu setempat itu ada cadangan batu bara yang melimpah ya. Ini saya hitung-hitung, wah ini depositnya bisa saya ekspor ke mana ya, 10 tahun lah, 10 tahun saya modal 1 triliun ya, nanti dalam 2 tahun sudah BEP ya, jadi 8 tahun tinggal kipas-kipas ya. 8 tahun tinggal kipas-kipas. Nanti setelah 10 tahun habis ya sudah, saya udah balik modal kok ya, udah balik modal, udah untung, ya saya pindah tempat lain. Besar kerusakannya gimana ya, itu jangan nanya saya dong ya. Itu urusan pemerintah kan sudah pajak kan, saya sudah bayar pajak banyak ya, ada CS segala macam. Tapi itu bahaya sekali. Apalagi sekarang di Undang-Undang Omnibus Law itu masalah kewajiban pajaknya ada yang diturunkan bahkan kayak 0% ya dan sebagainya. Itu akan ya memang 10 tahun masyarakat akan kena berkahnya langsung dari sumber daya alam itu akan jaya ya. Mereka yang ya sekadar warung saja ya, orang jualan catering gitu ya, warung makan tuh ketika tambang booming dia akan booming juga dia. Tapi begitu tambangnya habis selesai, dan itu terjadi di banyak negara itu ya. Banyak negara yang sekarang jadi kota-kota mati ya. Kenapa? Karena tambangnya habis. Itu bahaya. Demikian juga perkebunan itu juga, kalau perkebunannya ugal-ugalan, nggak dihitung tata ruangnya, nggak dihitung daya dukung lingkungannya, itu bahaya juga tuh ya. Kayak gampang ya, memang 10 tahun mungkin kebunnya belum kelihatan kerusakan karena terganggunya sumber daya air tuh, dan cadangan unsur hara di tanah masih cukup memungkinkan ya, cukup bagus. Tapi setelah 10 tahun masalah ya. Nah ini nggak boleh terjadi ya. Nah itu kalau kita bikin buku putih dan pemerintahnya independen, itu barangkali bisa di stop gitu. Baik di stopnya dengan perpu karena kekhawatiran dampak yang mengerikan tadi, dengan Mahkamah Konstitusi. Bahkan DPR pun bisa sidang lagi dan mencabut undang-undang itu. DPR itu kalau mau sidang kapanpun bisa ya. Undang-undang baru dibuat terus sidang baru dicabut lagi juga bisa DPR itu. Ya. Jadi kalau sekarang kan soalnya cuma ada 2 nih, Perpu sama MK ya. Tapi ya sebenarnya bisa lebih. Karena DPR bisa sidang di masa sidang berikutnya bisa mencabut undang-undang sebelumnya, bisa juga itu. Nggak ada yang menghalangi itu, nggak ada. Ya. Nah, cuma kalau ini nggak independen ya. Kenapa? Karena banyak orang di Satgas pembuat undang-undang ini, termasuk di anggota DPR yang membuat undang, itu juga pebisnis batu bara atau pebisnis yang dihitungkan oleh undang-undang ini ya. Kalau nggak batu bara, real estate ya, atau kebun sawit ya, itu banyak sekali itu, hampir semua ya, hampir semua. Jadi kalau ada anggota DPR yang tidak punya 3 macam ini ya, properti, batu bara atau sawit ya, itu agak-agak anomali lah, itu agak-agak anomali itu. Dikit sekali, minoritas ya. Saya dulu pernah waktu saya ikut legislasi itu ya, itu ada anggota DPR yang orangnya kayaknya tawadu gitu kan, kemana-mana pakai sarung, keluar negeri pun pakai sarung ya, pakai sarungan, pakai peci gitu. Ternyata juragan batu bara dia. Dan punya sumber minyak juga dia. Ya Allah, ya luar biasa nih. Makanya ya Allah ini. Jadi jangan melihat cover ya, jangan melihat cover ya. Jadi ada yang ngasih kartu nama ke saya, itu judulnya dia jualan herbal. Kayak tawaduk nih, kayak orang nih. Bukan orang tadi, orang lain nih, jualan herbal nih. Wah, ini herbal nih ya. Padahal dia insinyur ya, bahkan doktor insinyur, tapi jualan herbal. Kartu nama itu herbal gitu. Jualan madu, jualan batu sauda gitu kan. Tapi ketika saya cerita ke orang lain ya, wah orang itu hebat ya, dia doktor itu tapi kok malah ya hebat tapi juga sayang gitu kan, ilmunya sayang gitu kan, insinyur kok. Apa kata temennya itu? Nggak mungkin Pak, dia pasti punya sawit atau real estate gitu. Tetap nggak percaya ternyata. Jangan percaya pada cover ya. Jadi kalau pada politisi itu jangan percaya pada cover. Itu mereka banyak yang ya mungkin kata tawadu ya. Tapi sebenarnya di sisi lain punya ini. Kalau didapatkan dengan cara yang halal sebenarnya nggak masalah ya. Tapi kalau didapatkan dengan cara penggunaan penyalahgunaan kekuasaan itu yang masalah. Jadi buku putih ini boleh saja berguna untuk sekedar pencerdasan kita ya. Tetapi kalau secara politis itu kayaknya sulit untuk bisa dimanfaatkan dengan benar ya. Karena banyak masalah tadi. Makasih. Ya, terima kasih Profesor Dr. Ing Fahmi Amar. Ditahan dulu Prof, nanti ada closing statement di akhir.